Bahagia selalu rekan. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki kulkas freezer. Bocor bodi cangkok kondensor, dan itu salah satu kondensor yang sudah terpasang, dan pengelasan sebagian sudah. Melanjutkan pekerjaan kemarin dengan cara menyatukan kondensor satu ke kondensor satunya. Jadi untuk freezer ini memakai dua kondensor ya. Kondensor satu bawaan asli, kondensor yang kedua cangkokan penambahan mengganti pipa yang ada pada bodi. Jadi pipa panas pada bodi diganti karena ada terjadi kebocoran freon. Kita simak bersama. Pertama-tama kita satukan dulu antara pipa satu dan yang kedua dengan menyolder, menyatukan pipa besi ke pipa tembaga dengan cara menempelkan borak terlebih dahulu di sela-sela pipa sambung antara pipa tembaga dan kondensor pipa besi. Kita lihat, coba kita perhatikan perlahan-lahan. Beberapa kali kita sudah mencoba menempelkan borak pada pipa biar sampai lengket dan melumer pada pipa besi untuk borak. Setelah rata, langsung kita tempelkan kawat las tembaga dengan kecepatan tangan sehingga baik. Sudah selesai untuk penyatuan pipa. Kini kita akan mencoba membuang oli atau mempres oli pada EPAP. Nah, itu pipa dari jalur EPAP belum kita satukan ke mesin kompresor, jadi kita cukup kasih lakban hitam menyatukannya supaya angin terkunci untuk memberikan tozon. Jadi kita berikan tozon di pipa kapiler dengan cara seperti ini. Kita tutup jalur pipa hisap satu sehingga tozon dihisap oleh pipa EPAP. Nah, fungsinya ini untuk membuang buntu, mencegah kebuntuan pada kapiler. Nah, kita beri sampai habis. Kita kasih tozon ini. Fungsinya untuk membersihkan oli dari kapiler ke pipa EPAP bagian dalam. Nah, jadi begini caranya menguras. Ini salah satu cara menguras oli yang mungkin tersisa di dalam EPAP akibat kebocoran pipa kondensor pada bodi kulkas. Jadi oli naik, dan pencegahan kita coba kuras seperti ini ya. Coba kita perhatikan bersama. Tozon sudah mulai terhisap habis. Nah, kita lihat, kita pastikan tozon terhisap habis, kosong rekan-rekan. Semua tozon sudah terlihat. Jadi jangan lupa ya, itu untuk menghidupkan mesin terlebih dahulu untuk memberi tozon pada pipa kapiler. Nah, sekarang kita cabut yang kita lakukan tadi, pipa pada EPAP, kemudian kita satukan kepada kapiler, pipa kapiler ke filter. Nah, jadi setelah itu kita las, kita satukan, kita solder sampai dinyatakan menyatu, tidak ada kebocoran. Baik, setelah kita solder, kita nyalakan kembali mesin kompresor kulkasnya, kita colokin pada jalur api dan kita press seperti ini untuk pipa EPAP, pipa hisap pada kulkas freezer. Kita lihat bersama-sama oli yang ada di dalam pipa. Kita keluarkan dengan cara mempres dalam posisi mesin hidup. Kita lihat kan banyak oli yang keluar. Jadi ini salah satu cara untuk membuang oli pada pipa yang bersisa pada pipa dalam evaporator. Cara seperti ini kita press sampai habis ya. Kita lihat olinya keluar, kita buang, karena ini kalau masih ada bersisa rekan akan terjadi kebuntuan dan mengakibatkan kulkas tidak dingin. Jadi ini kita press sampai habis olinya, sampai kering, jangan sampai ada yang bersisa. Kita lihat banyak sekali oli
Oli ini naik ke epap dikarenakan ada kebocoran sehingga angin mendorong oli naik ke evaporator, dan ini wajib kita kuras, kita buang dengan cara seperti ini. Setelah kita masukkan tozon tadi, kita press seperti ini pada pipa isap sampai dinyatakan benar-benar habis. Ya rekan-rekan, harus sampai bersih. Jadi ini salah satu cara mengatasi kebuntuan pada kulkas. Kita wajib membersihkan jalur pipa, sirkulasi freon harus terbebas dari gangguan oli. Jadi seperti ini caranya. Kita lihat bersama begitu banyak oli yang tersisa, sehingga nanti bisa mengakibatkan kulkas tidak dingin. Jadi rekan-rekan, kita pastikan oli yang ada di dalam kulkas harus benar-benar bersih. Kita bersihkan dengan cara mempres, menekan pipa dalam posisi kompresor nyala ya rekan-rekan. Baik, begitu cara membersihkan oli atau memperbaiki kulkas dalam keadaan bocor freon atau tidak dingin, freon kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.